Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda, sehat? Sehat. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa di sana? Siapa? Uji. Oke. Baik Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, coba Anda siapkan dulu kawan-kawan. Silakan siapkan. Bismillah. Akrim ta'zim masalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak berharap kalian semua masih ingat kesepakatan kita sebelum pembelajaran kita mulai, ya kan? Coba baca apa kesepakatan kita, salah satunya kalau kita belajar, ikan satu saja. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Bagus. Kamu, apa kesepakatan salah satu kita? Melaksanakan tugas tepat waktu. Nesa, satu lagi. Apa Nesa masih ingat? Tidak boleh makan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Anda semua sudah tahu kesepakatan kelas kita. Oke, baik Anda semua. Ya, jadi Bapak berharap apa yang sudah kita sepakati hari ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Ya, contohnya tadi makan, ya kan? Makan itu boleh, tapi ada waktunya, ada tempatnya, kan begitu. Tidak boleh tidur. Ya, tidur itu ibadah sebenarnya. Cuman tidur yang bagaimana pula yang diharapkan. Nah, pula asal tempat tidur, asal kesini tidur, asal kesini tidur, jangan. Harusnya begitu, ya kan? Baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mulai ice breaking. Atau ice breaking melatih konsentrasi kalian. Nah, Bapak mau melihat nih, ini jam-jam segini ini masih ada yang mengantuk atau masih semangat, ya kan? Ice breaking Bapak apa? Ya, ice breaking Bapak adalah ice breaking konsentrasi, ya, konsentrasi kepada kalian semua. Jadi nanti Bapak akan mengecek siapa yang masih fokus, siapa yang tidak fokus. Bapak akan bermain angka. Bapak akan bermain angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ada angka yang boleh disebut, ada yang tidak boleh disebut. Coba dengarkan, perhatikan baik-baik. Angka 1, 2, 4 dan 5 itu disebut. Tapi angka 3 dan angka 6 itu tidak boleh disebut. Melainkan angka 3 dan angka 6 itu adalah angka yang wajib Anda ganti dengan tepuk tangan. Contoh, misalnya 1, 2, 4, 5. Lanjut lagi 1, 2, 4, 5. Jadi habis angka 6 kembali lagi ke angka 1. Yang menyebut angka tidak boleh berdiri, tidak boleh tepuk tangan. Tapi yang bertepuk tangan wajib berdiri. Berarti angka 3 sama angka 6 wajib berdiri. Rutinnya dari mana Pak? Nih, dari siapa ketua, nama ketua? Fahri, dari Fahri. Lanjut ke siapa Jum? Pak, belakang. Terus ke sini. Terus ke belakang. Terus ke Nesa, terakhir ke Fadli. Ya. Habis dari Fadli berarti kembali lagi ke. Jadi kalau misalnya Bapak panggil Aulia, habis dari Aulia kemana? Wadah. Misalnya Bapak suruh di sini, habis dari sini kemana? Bapak suruh sekarang ke Perdi,
Habis dari Pandi kemana? Fadla, ya kan? Ingat rutenya? Ingat. Oke. Jadi sekarang kita coba, ya. Kita coba uji pertama tidak perlu dihukum, ya. Jadi yang pertama kali Bapak akan hukum. Kita fokus dulu. Bisa dimulai? Ya, angka 3 dan angka 6 itu tidak disebut tapi tepuk tangan. Jawab coba. Konsentrasi. Kalau mau bilang begitu, Anda jawab. Konsentrasi dimulai. Nah, gitu. Jadi kalau mau bilang konsentrasi, kalian langsung menyebut sama-sama. Konsentrasi dimulai. Bapak nanti akan memanggil nama salah satu kalian. Bisa dimulai? Bisa. Coba. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulia. 2, 4, 5, itu dia kena dia. Oke, belum. Kita coba tes kedua, ya. Kita coba yang kedua. Nah, nanti yang kedua akan Pak berikan dia. Kalau misalnya salah, kita akan mencari beberapa orang nanti yang salah, ya. Sebanyak 3 saja. Ingat, 1, 2, 4, 5 tidak berdiri, cukup duduk. Jadi nanti kalau sedikit langsung kita jeda. Paham kira-kira? Kita mulai. Mulai. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berarti 2, 4, 5. Stop. Oke, sini. Depan dulu. Masih baru mulai. Oke, nggak apa-apa. Kita cari 2 orang kawannya lagi. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lima. 1, 2, 5. 1, 2. 2. Ayo. Sportif. Oke. Lebih cepat ya. Sini. Lebih cepat, lebih fokus. Jadi nanti akan nampak ya siapa yang tidak fokus. Bisa? Ya. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cukup. Nah, tidak cukup waktu lama. Oke. Hukumannya apa kira-kira? Nyanyi, joget. Bapak yakin dan percaya Anda semua pasti memiliki hafalan-hafalan surat-surat pendek yang pasti banyak sekali. Betul? Aduh hafal. Oke, coba sama-sama bacakan bertiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, Anda semua, ya tadi speaking pertama. Jadi supaya kalian semua lebih fokus dalam belajar, supaya tidak bosan. Ya, hukumannya pun mudah, hanya membacakan surat-surat yang sudah kalian pasti pernah pelajari sewaktu SMP atau SMA. Baik Anda semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mencoba mengulas pembelajaran yang beberapa hari lalu. Ya, kalau tidak salah, kita sudah pernah membahas secara sekilas apa sih itu sejarah, ya kan? Apa itu definisi sejarah?
yang mungkin tidak terlupakan hingga hari ini. Coba Nesa, apa itu sejarah menurut kamu definisinya? Kuat, diri. Cerita yang mengenang masa dulu, boleh? Terima kasih. Do, Sukma, coba apa itu sejarah menurut kamu? Iya dong. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berkesan dan memiliki bukti nyata. Oke, boleh. Fadlan, coba Fadlan, apa masih ingat nggak definisi sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Tentang masalah. Oke, terima kasih. Silakan. Baik Anda semua, ya. Jadi ada beberapa pendapat tadi hari ini. Ada dari Nesa, Sukma, dan Fatwa. Jadi bagus sekali untuk definisi-definisi yang kalian sampaikan tadi. Jadi sejarah itu kan sebenarnya sudah ke alam semesta. Kita sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial pasti banyak memiliki pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu, yang tak terlupakan hingga sekarang. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah kita akan menjelajahi ilmu pengetahuan sosial dalam kajian sejarah. Ya, ini materi kita hari ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah dengan benar. Apa-apa yang Anda sebutkan hari ini tadi itu sudah salah satu. Sebelum kita lanjut ke beberapa penjelasan di sini, Bapak sudah membawa beberapa barang unik, ya kan? Di sini ada, coba tengok, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa kira-kira ini? Apa? Candi. Kalau kira-kira itu disebut apa nih kalau sekarang? Apa? Apa? Patung. Boleh, nanti kita kaji. Lalu ini apa? Candi. Apakah candi yang ini sama yang ini sama? Ya. Coba Bapak minta 2 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang ke depan untuk melihat apa barang yang membawa hari ini. Coba 2 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Silakan. Ayo, silakan dilihat barang media yang membawa hari ini. Coba perwakilan boleh, cepat. Ayo silakan. Perwakilan 2 orang. Ya. Perwakilan 2 orang, yang laki-laki juga 2 orang. Laki-laki 2 orang. Ayo, laki-laki 2 orang, boleh. Sudah, tengok, boleh dipegang, boleh dirasa-rasa, diraba-raba, tapi jangan dicium. Nah, itu dia. Pegang, dilihat, diraba. Oke. Sudah? Nah, pegang lagi, pegang ini lagi, pegang. Boleh pegang, boleh. Jangan dilepas kakinya, nanti marah dia. Oke, sudah. Oke. Coba Bapak sekarang meminta, silakan dulu. Kamu pegang satu, pegang sebentar, dihayati. Nah, pegang aja itu Bapak, dipegang lebih dekat. Kira-kira apa itu? Sudah? Geserkan lagi. Geserkan terus sampai ke belakang. Harus memegang semuanya. Baik Anda, ya. Tadi kalian semua secara umum sudah memegang barang-barang yang bawa hari ini. Kira-kira sebelum kita belajar lebih lanjut nih, ada nggak yang mau ditanyakan dari 3 ini tadi? Ada nggak yang mau ditanyakan dari 3 benda di sini? Coba, Bapak, Fadlan.
Candi yang kecil itu apa Pak namanya? Oke, cukup buat dulu. Ada dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda. Dari perempuan satu, laki-laki satu. Bagus pertanyaannya. Pak ini disebut apa? Pak ini disebut apa? Nah, jadi tujuan Bapak menyuruh kalian memegang ini, tujuannya salah satunya supaya Anda berpikir untuk apa? Apa sih ini? Kenapa sih dibawa ke sini? Emang apa sih tujuannya? Apa untungnya? Nah, kita akan mengenal yang namanya ilmu secara umum. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu sejarah. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan definisi ilmu sejarah dari berbagai para ahli. Ada Aristoteles, ada Herodotus, ada Ibnu Khaldun, ada Muhammad Yamin, dan ada R. Elton. Ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Ya, ada 5. Yang pertama apa? Aristoteles. Ya kan? Apa yang dibilang sama Aristoteles? Apa yang dibilang Aristoteles itu? Ya, bukti-bukti yang kuat. Ini bukti. Bisa jadi. Apa yang dibilang Aristoteles? Apa Fadlan? Ada catatan, ada. Lalu tadi Anda memegang, bertanya secara tidak langsung. Kalian sudah bertanya, Pak, itu apa? Pak, apa fungsinya? Pak, kayak apa warnanya? Pak, bagaimana berat aslinya? Berarti Anda secara tidak langsung sudah meneliti. Apa yang Anda tanyakan tadi itu sudah sesuai dengan anggapan dari Aristoteles. Kenapa? Karena Aristoteles beranggapan bahwa ilmu sejarah didapatkan dengan hasil penelitian. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Harus ada penelitian dulu. Salah satunya tadi kita melihat miniaturnya. Ini miniatur, bukan asli. Kalau yang asli ada di Candi Muara sana, ya kan? Di Borobudur sana, di Pulau Jawa sana ada. Tapi ini kita nggak sana. Kita melihat miniaturnya saja. Ya kan? Apa ini Pak? Ya ini patung. Betul. Tapi dalam sejarah ini bukan disebut patung, ini disebut arca. Apa namanya? Arca. Nah, ini apa Pak? Ini miniatur. Hampir sama sekilas bukan? Tapi kalau dalam sejarah bukan patung, ini disebut stupa. Apa? Stupa. Apa itu stupa Pak? Apa itu arca Pak? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu ini yang kedua. Herodotus. Yang kedua, tadi Rasulullah sudah menjelaskan. Maka ada Bapak selesai. Herodotus apa? Herodotus adalah seorang ahli juga yang mengatakan bahwa proses yang didapatkan dalam ilmu sejarah itu tidak mudah. Bentuknya seperti apa? Kenapa yang lingkaran? Karena untuk mendapatkan ilmu sejarah tidak mudah. Baik di dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan yang lain. Kalian semua datang ke sekolah, ya kan? Apakah setiap hari akan kepanasan? Tidak. Apakah setiap hari akan merasa hujanan, dinginan? Ada hujan, ada panas, ada dingin, dan sebagainya. Kok demikian Pak? Itu ada kehidupan, selalu berputar. Begitu pula yang dibilang sama Herodotus itu. Maka Herodotus sering disebut sebagai atau istilahnya bapak sejarah. Apa? Kenapa? Karena Herodotus ini adalah anggapan yang paling diminati oleh orang-orang lain. Lanjut yang ketiga, setelah ada Herodotus ada Ibnu Khaldun. Apa itu Ibnu Khaldun? Perubahan yang terjadi pada masyarakat. Artinya ada sebab dan ada akibat. Tentu tidak ada pertanyaannya. Bisa ya Pak orang membuat candi sebagus itu di Muara sana? Kok bisa ya orang itu bisa membuat itu dengan kokoh? Buktinya ada. Kan gitu. Jadi katakan oleh Ibnu Khaldun. Sedangkan Muhammad Yamin adalah peristiwa sejarah yang mempelajari tentang peristiwa nyata.
filologi. Ya, apa? Filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan-tulisan kuno. Ya kan? Jadi ada tulisan-tulisan kuno, kayak itu mungkin dari daun lontar atau daun pisang yang digunakan untuk tulisan-tulisan kuno. Yang kedua ada epigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari tulisan dengan bahasa-bahasa tertentu yang mungkin didapatkan dari batu-batuan atau prasasti. Yang terakhir adalah arkeologi. Apa tuh arkeologi? Ilmu yang mempelajari benda-benda bersejarah. Nah, inilah tadi dia yang pegang tadi. Secara tidak langsung berarti tadi Anda sedang memegang benda-benda arkeologi. Jadi ini disebut sebagai apa Pak? Tiga-tiga ini disebut arkeologi. Yang kalian lakukan hari ini adalah mempelajari ilmu arkeologi. Nah, baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ada? Oke, Pak Tlan. Gimana? Yang asli? Oke, yang asli. Oke. Yang kedua, ada lagi yang yang kedua? Apa? Apa contoh dari pengertian sejarah? Ibnu Khaldun. Oke, boleh. Yang lain? Satu lagi lah, tiga pertanyaan. Ada? Ada sebut? Apa ya? Epigraf. Oke. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama tadi, Pak, di mana benda yang asli? Ya kan? Yang kedua, apa tadi? Contoh dari definisi Ibnu Khaldun. Boleh. Yang ketiga, apa itu Pak epigraf? Oke. Sebelum Bapak yang menjawab, kira-kira kalian ada nggak bisa membantu menjawab? Di mana kira-kira ini ditemukan? Paling mudah tuh. Ayo, apa? Di mana? Hah? Di 13 Kota Kampar. Betul? Betul nggak? Betul. Ada salah satu di situ. Di mana Pak? Di 13 Kota Kampar. Di Kabupaten apa? Riau. Ada itu. Candi Muara. Bagus. Selain di Riau ada apa? Ada. Di mana? Di Jambi. Ada di Jambi. Selain di Jambi ada apa? Ada. Di mana? Di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, jadi tersebar di mana-mana. Tapi salah satunya Bapak hadirkan sekarang hari ini. Inilah miniaturnya, ya kan? Kalau kita sekarang ke 13 Kota Kampar jauh nggak? Jauh, ya kan? Ini kan miniaturnya, kecil tapi bermakna, betul tidak? Betul. Oke, yang pertama sudah dijawab. Yang kedua, coba siapa yang bisa memberikan jawaban dari Puja? Pak, saya susah memahami makna dari Ibnu Khaldun. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Ibnu Khaldun, sebab dan akibat. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Ada nggak? Waldan bisa? Contoh misalnya Waldan nih, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, Waldan ini nggak pernah dia murung. Tiba-tiba suatu hari dia murung. Kenapa murung? Karena ada keinginannya yang tidak tercapai, ya kan? Kita hakim baru sama ayah dan ibunya, ternyata sama ayah dan ibunya ditahan sampai beberapa bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Merenung dia, bergerut dia, betul nggak? Ujung-ujungnya apa? Itu tadi. Berarti ada akibat dan ada sebabnya. Jadi kalau ada sebab akibat, itu adalah definisi sejarah yang dikatakan atau dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Terakhir, tadi epigraf ya. Oke, epigraf. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan epigrafi? Ya, coba. Apa itu epigrafi? Bisa apa nih? Sukma? Bisa. Apa itu epigrafi menurut Sukma? Ilmu yang mempelajari tulisan dan bahasa kuno pada batu, kayu, logam, dan atau biasa dikenal sebagai prasasti. Iya.
sekarang mana ya? Anggaplah Bapak-bapak. Anggap sekarang ini prasasti, ya kan? Tulisannya pakai bahasa Jawa kuno, ya kan? Pakai bahasa Jawa kuno, tulisan Pallawa atau bahasa Sanskerta. Bagaimana Bapak bisa mempelajari mengartikannya? Bapak harus belajar, betul kan? Sekarang anggaplah sekarang ini tulisannya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris semua. Sementara Bapak orang Indonesia, Bapak nggak ngerti apa maksudnya. Lalu Bapak bisa mengartikannya. Oh, I love you, seperti itu kan? Aku suka kamu atau apa aja. I hate you. Oh, begitu kan? Kok tahu kalian? Kalian belajar karena kalian mencari artinya. Nah, usaha yang kalian lakukan itu, kegiatan yang kalian lakukan itu namanya etika. Mencari tahu artinya, mencari tahu maknanya, mencari tahu kandungannya, itu adalah etika. Nah, terima kasih. Oke, sebelum Bapak tutup, ya, kita berharap nanti Anda selesaikan tugas ini di rumah. Ya. Jadi tugas untuk Anda yang pertama, kalian semua, Anda cari beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kalian, ya, minimal 2, ya. Silakan Anda cari peninggalan-peninggalan apa saja yang berkaitan dengan sejarah yang berada dekat dari tempat tinggal. Lalu setelah itu Anda jelaskan kira-kira ada nggak definisi Aristoteles, Ibnu Khaldun ataupun Muhammad Yamin yang berada di situ atau yang terkandung di dalam. Kalau ada, sampaikan. Kalau tidak ada, sampaikan juga apa alasannya. Paham sampai di sana? Paham. Oke. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas itu, ya. Minggu depan akan kita coba membahas peninggalan-peninggalan sejarah apa saja yang ada di tempat daerah kalian. Kira-kira ada nggak maknanya? Ada nggak sejarah yang tersirat di situ? Kalau ada kita bahas, kalau tidak ada nanti kita cari yang lain. Baik, Anda semua paham kira-kira sampai situ? Baik. Sebelum Bapak tutup, ada satu kalimat yang perlu kalian ingat. Ya. Jika kalian berani bermimpi, maka kalian wajib berprestasi. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kantor ya.